Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya pada saat hari ini di program acara Tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Kembali saya menjumpai Bapak Ibu sekalian, dan di kesempatan ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 131, dari pasal Mazmur 131 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Di Mazmur pasal 131 ini kita membaca hanya 3 ayat saja, dan nanti setelah kita membaca ketiga ayat ini, saya akan mencoba men-sharingkan apa yang saya dapatkan, dan saya coba juga apa rema yang saya dapatkan dari pembacaan yang kita lakukan pada saat ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Namun, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita, saya mengajak kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita. Kita berdoa yuk Bapak Ibu. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Terlebih dahulu kami mau mengucap syukur karena sampai pada saat hari ini kami masih ada dan masih dapat hidup. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Engkau masih punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kami, dan kami bersyukur karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk hidup dan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, sebentar kami akan baca firman-Mu, biarlah Engkau berkati layakan kami yang membaca firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami baca itu adalah Engkau sendiri, dan biarlah firman yang kami baca itu kami terima, kami dengar, dan kami hidup, dan juga firman itu hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan mulai pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Haleluya. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur pasal 131 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Berserah kepada Tuhan. Dan saya membacakan Alkitab dari Alkitab terjemahan edisi baru 2. Kita membaca bersama-sama. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapi dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, demikianlah jiwaku dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 131 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 131 ini adalah sebuah mazmur yang dimana kita dapat ketahui bahwasanya penulis mazmur ini adalah Raja Daud. Dimana kalau Bapak Ibu baca dari Mazmur pasal 120 sampai dengan Mazmurnya pasal yang 134 itu, saudara-saudari yang terkasih, dari keseluruhan Mazmur 120 sampai 134 yang merupakan adalah nyanyian ziarah, Mazmur nyanyian ziarah. Ada 4 pasal yang ditulis oleh Daud, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari pasal 120 sampai pasal 134, itu ada Mazmur pasal 122, ada Mazmur pasal 124, dan sekarang Mazmur pasal 131 serta Mazmur pasal 133. Ada 4 pasal yang ditulis oleh Daud dalam hal ini nyanyian ziarah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, seperti di pasal sebelumnya yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan Mazmur nyanyian ziarah. Kembali saya beritahukan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bahwasanya nyanyian ziarah itu adalah nyanyian
yang dinyanyikan ketika orang Israel. Jadi nyanyian yang dibawakan ketika orang Israel itu akan berkunjung atau akan beribadah ke Bait Allah di Yerusalem, dalam rangka merayakan 3 perayaan utama. 3 perayaan utama tahunan umat Yahudi. Yang pertama yaitu ada perayaan roti tidak beragi atau Paskah, kemudian juga ada hari raya 7 minggu, dan yang ketiga itu adalah hari raya Pondok Daun. Semuanya itu tercatat, 3 perayaan utama ini kalau Bapak Ibu baca itu semua 3 perayaan ini tercatat dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Di mana dalam 3 kali setahun umat Israel ini, umat Yahudi harus menghadap Allah ke bait suci di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari Mazmur pasal 131 tadi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, itu saya bisa bagi menjadi dalam 2 bagian utama. Di mana satu bagian utama yaitu bagian utama pertama di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, itu adalah 2 ayat yang menyampaikan atau memberikan informasi bagaimana pribadi yang datang ke bait Allah untuk bertemu dengan Allah. Dalam hal ini adalah Daud. Di sini Daud menyampaikan bahwasanya dia yang datang ke bait Allah adalah pribadi yang tidak tinggi hati, pribadi yang tidak menganggap orang lain rendah, dan juga pribadi yang datang kepada Allah di bait Allah adalah pribadi yang menghadap Allah tidak dengan maksud terselubung. Dan yang kedua, bagian utama yang kedua dari 3 ayat yang kita baca tadi adalah merupakan seruan atau ajakan kepada umat Allah, dalam hal ini Israel, agar mereka itu berharap dan percaya saja kepada Allah. Atau dengan kata lain, Daud di sini menyampaikan seruan, menyampaikan ajakan kepada umat Israel agar jangan berharap atau jangan percaya kepada pribadi lain selain daripada Allah. Nah, itu adalah 2 bagian utama yang ada dalam 2 kelompok besar dari 3 ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Dari pasal ini kita tahu bahwasanya Daud yang adalah salah satu pribadi yang ketika dia hidup, dia juga mengambil bagian untuk datang ke bait Allah di Yerusalem. Kita tahu siapa Daud, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Firman Tuhan mencatat Daud adalah Daud adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Jadi pelajaran yang kita bisa dapatkan dari 3 ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, ada 2 pelajaran. Yang pertama, ketika kita datang ke bait Allah, kita datang dengan kerendahan hati. Kita datang ke bait Allah dengan tidak memandang rendah orang lain. Dan ketika kita datang ke bait Allah, kita tidak memiliki maksud terselubung. Kita tidak memiliki tujuan terselubung. Di sini disampaikan oleh Daud bahwasanya ketika kita datang ke bait Allah, kita harus merupakan pribadi yang rendah hati. Pribadi yang tidak memiliki maksud yang terselubung, tujuan terselubung untuk ketika kita datang ke bait Allah. Dan juga ketika kita datang ke bait Allah, kita tidak boleh memandang orang lain yang datang ke bait suci pada saat itu juga memandang mereka lebih rendah daripada kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering kita dapati bahwasannya banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan,
datang beribadah tidak dengan rendah hati. Datang beribadah dengan memandang orang lain lebih rendah. Sehingga kita jumpai sering Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ada orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan dengan pakaian yang wah gitu, yang kelihatan nampaknya mahal. Banyak juga yang memakai perhiasan ketika mereka datang beribadah ke rumah Tuhan. Banyak juga penampilannya yang dengan wah gitu, dengan harapan mereka ketika datang beribadah, mereka mendapat perlakuan spesial. Mereka mendapat perlakuan khusus. Lebih daripada orang-orang yang lain yang datang beribadah yang tidak penampilannya lebih wah. Mereka mengharapkan mendapat sambutan lebih spesial dari pengurus gereja yang tempat mereka ibadah itu mereka datangi. Dari gembalanya, mereka berharap dengan penampilan mereka, saudara-saudariku yang terkasih, mereka dapat perlakuan khusus. Sering sekali Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita mungkin juga datang beribadah dengan penampilan seperti itu. Dengan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan dengan ingin mendapat perlakuan yang lebih spesial. Karena mereka berharap bahwasanya dengan penampilan yang diperlihatkan, dengan gaya yang diperlihatkan, yang secara mata orang bisa menilai bahwasanya penampilannya itu mahal, penampilan dirinya itu mahal. Mereka berharap mendapat perlakuan khusus, perlakuan spesial, dilayani lebih spesial dibandingkan orang-orang yang sederhana datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua kita bisa lihat bahwasanya Daud seorang yang berkenan kepada Allah. Allah sendiri menyatakan bahwasanya Daud ini adalah pribadi yang berkenan kepada Dia. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Ulangan kalau tidak salah. Di situ dinyatakan bahwasanya Daud adalah orang yang berkenan kepadanya. Datang beribadah tidak ada maksud terselubung. Tidak ada keinginan dalam dirinya ketika dia datang beribadah. Maksud Daud datang kepada Allah di bait sucinya Allah di Yerusalem adalah hanya dengan ketulusan. Adalah memandang Allah lebih tinggi daripadanya. Dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya. Bahkan dia menganggap orang lain yang juga datang ke tempat itu adalah sebagai orang yang setara dengan dia. Kita tahu siapa Daud. Daud adalah raja kedua orang Israel. Tapi dia datang, dia tidak menganggap orang lain yang juga datang ke bait suci pada saat itu. Tidak memandang orang-orang lainnya itu lebih rendah daripada dia. Dia juga tidak ada maksud terselubung. Entah mungkin dia agar datang beribadah dengan maksud agar Tuhan melanggengkan jabatannya, Tuhan melanggengkan kekuasaannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, juga kita sering dapati, atau mungkin kita sendiri ada maksud terselubung ketika kita datang beribadah. Contoh misalnya, ketika kita datang sering rajin kita beribadah, kita kalau bisa setiap minggu harus datang beribadah ke gereja. Karena saya tidak mau sepanjang seminggu ini nanti kehidupan saya berada dalam masalah. Itu adalah ada maksud terselubung Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Atau dengan kata lain, saya datang rajin pujian penyembahan di rumah agar hidup saya diberkati terus, agar hidup saya itu mulus-mulus saja. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, di ayat yang kedua tadi Mazmur 131 dinyatakan maksud saya di ayat yang pertama bagian B, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku.
ketika kita datang beribadah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Daud, dia tidak datang untuk mengejar hal-hal yang terlalu ajaib, mengejar hal-hal yang terlalu besar. Dengan kata lain di sini, Daud ketika dia datang ke bait Allah, menghadap Allah, dia datang dengan ketulusan. Dia datang dengan kerelaan hati. Dia datang dengan maksud yang benar. Di sini kita lihat, dan pantaslah Allah menyatakan Daud itu pribadi yang berkenan kepadanya. Karena dalam kehidupannya, ketika dia datang beribadah, dia tidak memiliki maksud, tujuan untuk dirinya. Dia datang dengan ketulusan. Nah, pelajaran berikutnya yang kita bisa dapatkan dari ketiga ayat yang kita baca tadi dari pasal 131, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Di sini Daud mengajak umat Israel lain. Dalam hal ini kita orang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, memberikan saran, mengajak, menyampaikan seruan agar berharaplah kepada Allah selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, Tuhan-nya huruf besar, dari sekarang sampai selama-lamanya. Atau dalam terjemahan lain, percayalah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah merupakan seruan, ungkapan, pernyataan, ajakan dari Daud kepada kita untuk berharap kepada Allah, percaya kepada Allah. Kapan Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih? Di sini Daud menyatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ke depan kita harus berharap, ke depan kita harus percaya kepada Allah. Tentunya dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya hidup kita tidak melulu mengalami hal-hal yang mengenakan. Hidup kita tidak melulu kita mengalami hal-hal yang perjalanan kehidupan kita ini mulus-mulus saja. Namun, kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah taruh pengharapan kita kepada Allah. Tetaplah taruh percaya kita kepada Allah. Namun, jikalau dalam kehidupan kita ini, ke depan, ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi hal-hal yang membuat tubuh kita ini sakit, yang membuat jiwa kita ini merana, atau ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih, membuat kita takut, membuat hidup kita ini khawatir. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Daud mengajak kita, Daud menyarankan kepada kita melalui ayatnya yang ketiga ini. Berharaplah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Jangan percaya kepada manusia, jangan percaya kepada ilah lain. Jangan berharap kepada manusia, Bapak Ibu. Jangan berharap kepada ilah lain, Bapak Ibu. Tapi berharaplah dan percayalah kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau kita lihat Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita lihat perjalanan kehidupan Daud ini. Daud dalam kehidupannya banyak sekali mengalami turun naik, banyak sekali mengalami dinamika-dinamika kehidupan dalam kehidupan. Mulai dari dia dianggap remeh oleh orang tuanya, bahkan oleh saudara-saudara kandungnya. Kemudian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja, akhirnya ketika dia sudah berada dalam posisi yang mengenakan sebagai seorang raja, ada juga pribadi-pribadi. Dalam hal ini kita lihat bahwasannya yang tidak senang kepada dia. Ketika dia belum diangkat menjadi raja, ada Saul yang tidak senang sama dia, cemburu kepada dia, tidak senang kepada dia, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Kemudian ketika dia sudah diangkat menjadi raja,
Dia sudah berada dalam posisi enak. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Dia menikahi istri bawahannya. Dia mencabuli istri bawahannya. Itulah perjalanan kehidupan yang dialami oleh Daud. Banyak dinamika-dinamika. Sebagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kadang kita mengalami kehidupan-kehidupan yang hari lepas hari kita yang sungguh mengenakan. Tapi kadang juga ada kehidupan kita di mana kita merasakan kita lemah, kita kecewa, kita menangis. Kita berusaha keras, kita berjuang. Namun melalui dinamika yang ada dalam kehidupan kita. Daud yang dalam kehidupannya pun mengalami turun naik. Daud melalui firman Tuhan di ayatnya yang ketiga pada saat siang ini yang kita baca. Daud bilang, berharaplah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hendaklah dalam kehidupan kita ini, kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita percaya hanya kepada Tuhan. Itu dua bagian utama yang kita bisa dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 131 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Nah, dari 3 ayat yang kita baca ini, yang saya baca, ada satu rema yang ingin saya sampaikan, yang saya dapatkan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Rema itu adalah ketika saya berada dalam kehidupan saya yang tidak mengenakan, saya menetapkan diri saya untuk tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Karena ketika saya berharap kepada Tuhan, karena ketika saya percaya kepada Tuhan, di tengah hidup saya ketika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saya percaya pengharapan saya tidak akan pernah mengecewakan saya. Allah yang saya percayai, pribadi yang kepadanya saya menaruh harapan, saya percaya Dia tidak akan pernah mengecewakan saya. Saya percaya kepada pribadi yang kepadanya saya percaya. Saya percaya Dia tidak akan pernah mengecewakan saya. Dia tidak akan salah dalam merancangkan kehidupan saya. Jadi jikalau saya harus menjalani hari lepas hari suasana kehidupan yang tidak mengenakan sekalipun, saya percaya itu baik buat saya. Saya percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya percaya dalam segala kehidupan yang tidak mengenakan itu, pasti ada waktunya di mana masalah itu akan selesai. Karena Dia Allah yang saya sembah. Dia Allah yang saya layani. Dia Allah yang kepadanya saya beribadah. Dia Allah yang pribadinya adalah baik. Sehingga dalam segala apapun, dalam segala keadaan yang tidak mengenakan sekalipun, saya percaya ada waktunya saya menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya dalam kehidupan kita berapapun umur, berapapun usia Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya berani yakin bahwasanya perjalanan kehidupan yang Bapak Ibu alami tidak melulu menyenangkan, tidak melulu mengenakan. Pasti ada hal-hal, ada waktu-waktu di mana Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Namun, belajar dari firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat siang hari ini, mari kita tetap berharap, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud dalam hidupnya pun mengalami hal-hal, mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Namun, Dia berani mengajak kita karena Dia telah mengalami, memiliki pengalaman hidup bersama dengan Allahnya. Ketika Dia berada dalam keadaan yang tidak mengenakan, ketika Saul mengejar-ngejar Dia untuk membunuhnya,
dia terpelihara hidup sampai dia diangkat menjadi raja kedua Israel. Ketika dia berada dalam lembah kelam, dalam kehidupannya, akibat dia mengambil istri daripada bawahannya, dia juga percaya, dia juga menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup. Ketika dia menghadapi Goliat orang Filistin dalam peperangan, pribadi yang berharap, percaya kepada Allah ini, kepada Tuhan ini, Filistin dalam hal ini, Goliat dikalahkan. Kita lihat bagaimana pribadi yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa dengan Allah ini mengajak kita untuk dalam kehidupan kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua pelajaran tadi yang saya sampaikan kepada kita, saudara-saudariku yang terkasih. Pelajaran yang pertama, hendaklah kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada niat, tidak ada keinginan lain ketika kita datang beribadah. Hanya untuk menyukakan, meninggikan, menyembah Allah kita. Jangan kita datang beribadah dengan maksud agar kehidupan kita ini tenang-tenang saja. Kita datang beribadah, kita memuji menyembah Tuhan dengan tujuan, dengan maksud agar kita tidak mengalami sakit penyakit atau kita tidak mengalami penderitaan sepanjang sisa hidup kita. Jangan seperti itu, saudara-saudariku yang terkasih. Belajar daripada Daud dari Mazmur 131. Motivasi dia datang beribadah kepada Tuhan adalah dengan ketulusan, tidak ada maksud apapun. Bahkan dengan orang lain yang bersama-sama datang beribadah ke bait suci pun, orang-orang tersebut tidak dipandang rendah oleh dia. Dan pelajaran yang kedua dari Mazmur pasal 131 adalah hendaklah kita dalam kehidupan kita ke depan ini berharap penuh hanya kepada Tuhan, percaya penuh hanya kepada Tuhan dengan segala macam bentuk perjalanan kehidupan kita. Apakah itu menyenangkan? Berkat-berkat selalu ada, promosi-promosi selalu ada, bisnis kita selalu berhasil. Ataupun ketika dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita mengalami sakit penyakit, usaha yang gagal, difitnah orang, sehingga kita mengalami kesedihan, kelemahan untuk menjalani kehidupan, ketidakberdayaan dalam menjalani kehidupan. Ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 131 ini, Daud yang dalam kehidupannya juga mengalami turbulensi, turun naik dalam kehidupannya, dia mengajak kita, menyarankan kepada kita juga, pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam nama Yesus Kristus itu, berharaplah pada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Karena ketika kita berharap, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pribadi itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Harapan kita, kepercayaan kita kepadanya, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, itulah rema yang saya dapatkan di bagian kedua yang terakhir. Berharap dan percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika engkau saat bersama-sama membaca Mazmur 131 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini bersama dengan saya, sedang mengalami kesakitan, mungkin engkau menerima vonis dokter, mengalami penyakit yang berat, yang sukar untuk disembuhkan. Di kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jalani hari lepas harimu dengan tetap menaruh pengharapan, percayamu kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita layani dan kita sembah di dalam nama Putra yang tunggal Yesus Kristus. Mungkin ketika engkau pada saat ini engkau baru saja diputus pekerjaanmu karena
perusahaanmu bangkrut, perusahaanmu mengalami kerugian, perusahaanmu tidak mampu membayar gajimu lagi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, jangan putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Mungkin engkau pada saat hari ini yang ikut menyaksikan tadarusan Alkitab pada malam hari ini, sedang mengalami keadaan hubungan suami istri, hubungan suami dengan istri tidak baik. Mungkin engkau pada saat ini sedang dalam proses perceraian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bawa masalahmu kepada Tuhan, mohon Dia bekerja untuk masalah Bapak Ibu. Dan percayalah, ketika engkau berharap kepada Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka Dia akan turut campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan percayalah Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kita adalah pribadi lepas pribadi yang dijadikan dan yang diciptakan. Kita ada pribadi yang bertanggung jawab atas diri kita. Dia itu adalah Tuhan, Dia itu adalah Allah. Dan Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetap berharap, tetap percaya kepada Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kita akan akhiri tadarusan Alkitab kita pada siang hari ini. Dan di akhirnya, sebelum kita mengakhiri, kita berpisah, saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih bersatu dalam doa kita. Bapa, kami datang kepadamu satu-satunya. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya Bapa, selama-lamanya. Oleh karenanya lah, ya Allah yang hidup, dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kami ke depan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami percaya pengharapan kami tidak akan salah. Kepercayaan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Oleh karenanya lah kami Bapa, menghadapi hari lepas hari kami ke depan, kami akan tetap tersenyum, kami akan tetap beriman, berharap, percaya hanya kepada Engkau. Bahwasanya masa depan kami sungguh ada. Bahkan dalam kehidupan kami, ketika kami datang beribadah pun, motivasi kami hanyalah Engkau saja Allah yang hidup. Tidak ada tujuan kami lain selain daripada menyukakan dan menyenangkan Engkau. Ya Allah yang hidup, terpujilah Engkau Bapa yang besar. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami percaya ketika kami beribadah, ketika kami beriman hanya kepada Engkau, maka pengharapan kami, kepercayaan kami akan selalu ada dalam hidup kami. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau, ya Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa Bapa, di akhir tadarusan Alkitab ini, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini secara langsung maupun secara siaran tundanya nanti. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, ketika mereka berada dalam permasalahan, apakah itu masalah perekonomian, sakit, penyakit, hubungan antar suami dengan istri, ataupun masalah-masalah lain, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan turut bekerja dan menyelesaikan setiap permasalahan anak-anak-Mu, sehingga pengharapan mereka tidak akan salah, sehingga mereka akan bersorak-sorai bahwasanya pengharapan mereka kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Percaya mereka kepada Engkau Allah yang hidup tidak akan salah, karena mereka akan menuai hasil yang baik atas pengharapan, atas percaya mereka kepada Engkau. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berhasil mengucap syukur, dan dalam nama Yesus Kristus kami akhiri pembacaan firman Tuhan kami saat siang hari ini. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau ya Allah yang hidup. Terpujilah Allah kami yang besar, yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, tadarusan Alkitab kita berakhir pada saat siang hari ini. Selamat siang, sampai ketemu lagi di pembacaan Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.